Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami dugaan penyimpangan dalam seluruh proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo, termasuk proyek pembangunan Museum Reok. Langkah ini Tribuners merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Ponorogo yakni Sugiri Sancoko pada Jumat 7 November 2025 lalu. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, yakni Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa penyidikan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Sugiri Sancoko akan menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan korupsi lainnya. Dalam keterangan tertulis Asep pada Senin 10 November 2025, penelusuran dugaan penyimpangan di proyek-proyek lain termasuk Museum Reok akan dilakukan bersamaan dengan proses penyidikan perkara OTT yang saat ini sedang berjalan. Dan diberitakan sebelumnya Tribuners KPK telah menetapkan Bupati Ponorogo yakni Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam 3 klaster dugaan korupsi pasca OTT di Ponorogo. Dan dalam konferensi pers pada Minggu 9 November lalu, KPK mengumumkan 4 tersangka. Mereka adalah Sugiri Sancoko yang merupakan Bupati Ponorogo, kemudian ada Agus Pramono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, lalu ada Yunus Mahatma, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, dan Sucipto, pihak swasta atau rekanan. KPK memaparkan Sugiri diduga terlibat dalam 3 klaster korupsi dengan total penerimaan mencapai 2,6 miliar rupiah. 3 klaster korupsi yang dimaksud itu Tribuners adalah kasus suap pengurusan jabatan dan kemudian ada suap proyek pekerjaan RSUD dan juga penerimaan gratifikasi. Usut punya usut Tribuners, rupanya penyerahan uang suap ke Bupati Ponorogo sempat tertunda nih Tribuners. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan bahwa penyerahan sejumlah uang suap pengurusan jabatan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo sempat tertunda karena ada operasi tangkap tangan atau OTT terhadap ex-gubernur Riau yakni Abdul Wahid. Diketahui Tribuners, ex-gubernur Riau itu terkena OTT pada Senin 3 November 2025 lalu. Penyerahan uang terhadap tersangka Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo karena tersangka Yunus Mahatma enggan dimutasi dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. Dilaporkan dalam kasus ini, Tribuners setidaknya ada 4 orang yang terjaring OTT KPK. Mereka adalah Sugiri, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, kemudian ada Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo. Asep menjelaskan Tribuners bahwa KPK mengikuti pergerakan dari salah satu tersangka mulai dari Oktober 2025 lalu, selesai menerima informasi terkait mutasi sejumlah jabatan di pemerintah Kabupaten Ponorogo. Karena adanya rotasi tersebut, Tribuners sejumlah pejabat merasa resah, salah satunya adalah Yunus ini. Ia pun langsung menghubungi Agus untuk bernegosiasi. Dan berbekal dari informasi ini, Tribuners KPK memonitor salah satu tersangka karena bakal ada penyerahan uang. Meskipun pemberian itu tidak berlangsung pada hari itu karena adanya OTT Gubernur Riau. Dan di tengah kasus jual beli jabatan di RSUD Ponorogo, Tribuners terdapat sosok wanita yang ikut menjadi sorotan. Ia adalah Indah Pertiwi yang disebut sebagai teman dekat dari Yunus Mahatma. Indah Pertiwi adalah seorang pengusaha yang disebut-sebut masuk dalam jajaran orang kaya di Ponorogo. Ia dikenal bergerak di bidang peternakan dengan bendera Omah Lembu. Kehidupan sehari-harinya juga ia tampak aktif di media sosial Tribuners. Bahkan sosok ini sempat dijuluki sebagai Crazy Rich Ponorogo. Ketenarannya pun bukanlah hal yang baru. Ia sempat ramai saat Pilkada 2024 silam karena masuk bursa calon wakil Bupati Ponorogo. Dan foto-foto Indah saat maju sebagai cawagup pun masih berseliweran di TikTok, lengkap dengan jargon pilkada andalannya. Terkait dengan perkaranya, kronologisnya sebagai berikut. Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK bahwa pada awal 2025, awal tahun ini, Saudara YUM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
atau RSUD Haryono Ponorogo mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti. Nah, jadi kepala rumah RSUD ini ada informasi, tahu bahwa dia akan diganti. Pergantian tersebut akan dilakukan oleh saudara SUG selaku Bupati Ponorogo. Jadi yang memiliki kewenangan di dalam mengganti pejabat di daerah tersebut di Kabupaten Ponorogo khususnya itu bupatinya, dan tentunya ini juga berlaku untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya. Oleh karena itu, saudara YUM langsung berkoordinasi dengan saudara AGP selaku sekretaris daerah atau Sekda Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada SUG dengan tujuan agar posisinya tidak diganti. Nah, di sini seperti tadi saya sampaikan bahwa bagi pejabat-pejabat yang sudah menduduki jabatannya tersebut, kemudian ketika mendengar akan ada pergantian atau mutasi, yang bersangkutan berusaha untuk mempertahankan jabatannya dengan memberikan sesuatu. Akhirnya kompetisi yang terjadi adalah bukan kompetisi kompetensi, ya, bukan kompetisi kemampuan, bukan kompetisi melayani masyarakat. Tetapi bagaimana kompetisinya tersebut justru kompetisi menyerahkan uang seberapa besar gitu ya. Siapa yang paling besar bisa memberikan setoran, dialah yang akan mendapatkan jabatan tersebut. Yang akan diganti atau yang sedang menduduki jabatan menyerahkan sejumlah uang, yang ingin jabatan tersebut juga menyerahkan sejumlah uang. Tinggal mana yang paling besar gitu. Ini kan ironi. Seharusnya pergantian jabatan itu didasarkan kepada seberapa baik masing-masing dari pejabat itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YUM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YUM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YUM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Dalam proses penyerahan uang ketiga pada hari Jumat yang baru lalu ya, tanggal 7 November 2025, tim KPK kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan. Tim mengamankan sejumlah 13 orang, yaitu saudara SUG selaku Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan periode 2025-2030. Artinya yang bersangkutan ini jabatan kedua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.